Pemirsa, apa saja cerita manis dari Menteri di Kabinet Kerja 2014-2019 dan apa langkah selanjutnya dari para menteri usai perpisahan di rapat Kabinet 3 Oktober lalu? Sudah bergabung dari Rumah Dinas Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi. Selamat malam, Pak Budi. Malam, Mbak Sylvia. Pak Budi, apa kesan yang Pak Budi rasakan dalam rapat Kabinet terakhir, Pak, 3 Oktober lalu? Satu yang spesial, Pak Presiden itu secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Saya pikir ini bukan sederhana. Memang satu tipe Pak Presiden ini santun dan memberikan contoh saling memberi apresiasi. Bagi kami pasti senang dan bangga, tapi lebih dari itu sikap seperti ini memang sering disampaikan oleh Pak Presiden. Ya, memberikan contoh bahwa kami sesama menteri juga harus saling mengapresiasi sehingga kita bisa kerjasama. Karena bagi satu tim penting sekali kerjasama antara menteri satu dengan yang lain. Pak Budi, adakah apresiasi khusus yang disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk Kementerian Perhubungan? Ya, secara khusus tidak, tetapi alhamdulillah pada saat laporan Bappenas, konektivitas dan infrastruktur, ya tentunya saya bersama Pak Basuki, adalah satu hal yang tercapai. Jadi 58% dari total itu, saya pikir itu bagian dari satu capaian yang alhamdulillah kami capai. Tapi saya pikir apa yang disampaikan Pak Presiden memberikan catatan bahwa yang namanya pembangunan itu Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Dan secara khusus Pak Presiden menyampaikan pesan bahwa apabila kita ingin membangun lagi bandara, pelabuhan, kereta api, maka harus difikirkan bahwa fungsi-fungsi prasarana itu memang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa ini. Apakah itu untuk pariwisata atau kegiatan ekonomi lain. Jadi saya pikir Pak Presiden punya satu kesan yang khusus untuk infrastruktur ini memang tetap harus jadi perhatian. Selain di 5 tahun ke depan itu kita akan menggarap berkaitan dengan SDM. Oke, Pak Budi, apa kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan Anda selama menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Pak? Saya kata-kata yang tepat adalah challenging, tertantang, dan saya menjalani itu karena apa yang diberikan tugas pada kami, kepada saya oleh Pak Presiden itu beyond satu tugas-tugas yang mungkin tidak sederhana. Bagaimana kita harus membangun prasarana yang sebelumnya belum ada. Katakan MRT. Setelah puluhan tahun direncanakan, dibahas, tidak pernah diputuskan untuk menjadi proyek. Dan Pak Presiden memutuskan pada saat jadi gubernur ya, tetapi beliau memutuskan bahwa MRT harus dilaksanakan. Dan harus kita lakukan dengan satu keterbatasan ya, tetapi kita mampu melakukan itu. Banyak tugas-tugas yang lain seperti bandara dan pelabuhan juga demikian. Oke, tapi menurut Pak Budi sejauh ini selama 3 tahun Anda bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, apa sih Pak tugas terberat yang pernah diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Anda? Ya, ini memang kualitatif ya. 2, itu memimpin mudik lebaran. Ya. Pak Presiden cuma satu kalimat menyatakan bahwa buat mudik lebaran itu membuat masyarakat
bahagia dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengayomi online, baik taksi maupun motor. Ya, satu hal yang tidak mudah karena ada kontradiksi di situ, ada dua operator, ada beberapa kepentingan, ada regulasi yang mengikat. Saya dapat tugas dari Pak Presiden bagaimana online ini suatu keniscayaan berjalan dan memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat banyak. Dan sejauh ini Pak Budi, menurut Anda bagaimana Anda menuntaskan dua tugas yang Anda anggap berat itu dari Presiden? Boleh dijawab nanti Pak Budi, kami harus jeda sejenak. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi dari Kediaman. Pak Budi, tadi kita berbicara soal ada dua tugas yang Anda anggap paling berat diberikan oleh Presiden kepada Anda, yaitu soal bagaimana mengatur arus mudik dan balik, dan juga soal mengatur transportasi online. Bagaimana menurut Anda kinerja Kementerian Perhubungan dalam menuntaskan dua tugas berat itu, Pak? Ya, satu hal mungkin yang signifikan adalah komunikasi. Kami sesuai dengan arahan Presiden agar tidak melakukan kegiatan dengan ego sektoral. Kita merupakan bagian dari gugus kendali dan kita harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Saat dilakukannya kegiatan mudik lebaran, komunikasi adalah satu yang memang kami tekankan, yang alhamdulillah kami memiliki partner yang luar biasa hebatnya, Pak Kapolri, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri ESDM, Menteri BUMN. Tetapi memang kita punya, atau saya selaku koordinator, berkewajiban untuk mengajak secara bersama, melakukan rapat koordinasi, melakukan rapat konsultasi, dan ini kita lakukan 1 tahun sebelum itu dilaksanakan. Nah, oleh karenanya satu yang paling berubah adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ini kepada KL yang lain. Dan penting juga bahwa program-program ini harus dikomunikasikan pada masyarakat. Kami berterima kasih pada media yang memberikan kesempatan untuk kami memberikan informasi jauh hari sebelum kegiatan-kegiatan ini. Dan alhamdulillah dengan itu banyak yang... Menteri Perhubungan ini kan tidak dari awal, Pak, ya. Anda masuk ketika reshuffle terjadi. Apa yang berubah di Kementerian Perhubungan dari awal Anda menjabat pada tanggal 27 Juli 2016 hingga hari ini, Pak Budi? Ya, satu saya sampai tadi, teamwork, ya. Teamwork di dalam dan teamwork dengan KL yang lain. Itu yang paling signifikan kita lakukan. Yang lain seperti yang diminta oleh Pak Presiden juga, bahwa konektivitas itu harus deliver. Konektivitas itu harus bisa tergunakan dengan baik, ya. Nah, semangat ini yang kita kembangkan, dan kami secara teamwork baik itu di dalam Kementerian Perhubungan maupun dengan KL-KL yang lain. Nah, Pak Budi berbicara soal bagaimana konektivitas itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam 5 tahun terakhir ini kan ada belasan bandara baru yang dibangun, kemudian ratusan bandara direvitalisasi. Tetapi kalau kita lihat jumlah penumpang pesawat tahun ini justru anjlok, Pak. BPS mencatat jumlah penumpang pesawat bulan Januari hingga April 2019 itu turun sampai 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, bagaimana Kemenhub memandang penurunan ini? Ya, memang ini adalah satu hal yang akibat dari dampak makro, ya, di mana leasing pesawat itu meningkat, ya, dolar juga relatif lebih tinggi, ya, mengakibatkan harga pokok dari pesawat itu relatif lebih tinggi, sehingga memang ada satu keharusan melakukan restrukturisasi pada sistem pentarifan. Nah, oleh karenanya kami memang melakukan komunikasi dengan stakeholder bersama Kementerian Perekonomian
yang memberikan kesempatan pada maskapai untuk tetap eksis, tetapi kami juga berusaha untuk memberikan ruang-ruang harga ya pada jam tertentu, pada waktu tertentu yang akhirnya bisa membuat recovery itu terjadi. Kalau dalam 1 minggu terakhir ini saya ke Jakarta, ke Semarang, ke Surabaya, di bandara-bandara yang besar. Kalau dulu itu penurunan sampai 30%, sekarang ini tinggal 5% lagi sudah akan mencapai. Jadi Soekarno-Hatta sekarang sudah 1.100. Ya, saya pikir satu, kita harus membuat maskapai ini lebih efisien. Ya. Yang kedua, kita juga mensiasati kapan kita memberikan harga murah kepada konsumen, ya, tanpa harus terjadi suatu kompetisi yang tidak baik, ya. Nah, ini selalu kita komunikasikan pada maskapai dan kepada penumpang juga kami berikan, seperti kami memberikan diskon pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Dan itu adalah waktu-waktu yang tidak penuh, tetapi bisa menghasilkan pendapatan bagi penerbangan. Di sisi lain, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan yang relatif murah. Pak Budi, sekarang kita berbicara... Selain kami juga melakukan, ya. Baik, terakhir Pak, kita ingin berbicara soal angka kecelakaan lalu lintas, ya. Data Korlantas ini kan memperlihatkan angka kecelakaan lalu lintas tahun 2014 sampai 2018 trennya lebih banyak naik ternyata Pak, ketimbang turun. Bagaimana upaya Kemenhu bersama dengan instansi lain dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas ke depan? Ya, ada satu case yang menarik pada saat mudik Lebaran. Ya, kita tahu kecelakaan itu 70% karena motor. Maka Kementerian Perhubungan bersama Korlantas secara intensif menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan motor. Dan itu efektif sekali. Jadi penggunaan motor itu berkurang, angka kecelakaan turun, yang meninggal dunia juga turun. Nah, kalau berkaitan dengan suasana atau dalam 1 tahun, kami juga sedang melakukan beberapa hal selain bagaimana kita mengupayakan angkutan massal itu menjadi prioritas. Kami juga berusaha untuk memberikan suatu kesadaran bagi truk-truk odol, ya, yang memang lebih kapasitas. Kami akan memberikan waktu dalam 2 tahun, ya, bahwa itu sudah tidak ada lagi. Dan kita sudah melakukan suatu checking di jalan tol, mereka tidak boleh masuk dalam jalan tol. Insya Allah angkutan massal, mengurangi kendaraan pribadi, dan menertibkan odol, ini 3 prioritas yang akan kita lakukan selain memang meningkatkan disiplin berlalu lintas. Baik, Pak Budi, sepertinya masih banyak nih yang ingin Pak Budi lakukan di Kementerian Perhubungan. Tapi kan sebentar lagi kabinet ini akan selesai, kemudian juga akan ada pengumuman kabinet yang baru. Pak Budi sudah ada bocoran belum Pak? Pak Budi apakah akan menjadi Menteri Perhubungan lagi atau bagaimana? Belum ada bocoran. Belum ada kisi-kisi dari Pak Jokowi, mungkin dengan tugas-tugas baru yang sudah diberikan itu tanda-tanda nih Pak Budi akan dijadikan Menteri Perhubungan lagi? Belum ada. Belum ada sejauh ini atau belum mau dibocorkan? Pak Budi, kalau seandainya Pak Budi diberikan kesempatan untuk memberikan saran atau tips kepada Menteri Perhubungan yang baru nanti, saya tidak tahu apakah nanti Pak Budi lagi atau mungkin menteri yang lain diisi oleh nama lain, apa saran yang bisa Pak Budi sampaikan? Saya pikir guidance dari Pak Presiden itu jelas bahwa saat kita membangun infrastruktur, kita berikan prioritas pada tempat-tempat tertentu, ya. Dalam hal ini kita memang memberikan prioritas pada 5 Bali baru
yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Sulawesi Utara. Karena apa? Memang kalau dalam 1 tahun kita bisa membangun di sana, itu secara langsung devisa yang langsung kita terima. Ya. Selain itu juga Pak Presiden mengharapkan kita untuk membantu ekspor. Nah, oleh karenanya pada port-port yang memang unggulan seperti Jakarta dan Surabaya, kita sudah mempersiapkan sebagai pelabuhan yang harus melakukan satu perombakan yang drastis, ya, sehingga kita bisa melayani dengan baik. Apalagi kita akan membangun beberapa pelabuhan, ini menjadi satu modal bagi kita. Baik, terima kasih Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.